Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillahi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang pertama tentu mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rahmat yang Allah berikan kepada kita. Kedua kalinya salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah pada junjungan Nabi Agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini perkenankan kami menyampaikan kultum atau materi dalam rangka kajian Ramadan pimpinan ranting Muhammadiyah Gading. Kalau kita melihat beberapa ayat dan hadis dalam Al-Quran, sesungguhnya kita mendapatkan satu keterangan bahwa manusia ini adalah makhluk yang paling sempurna ciptaannya. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaan ciptaan yang telah ditakdirkan kepada kita seluruh umat manusia ini. Dan manusia memiliki 3 unsur penciptaan, mulai dari jasad, akal, dan ruh. Bahwa jasad disampaikan dalam Al-Quran khalaqahu min tin, jadi manusia diciptakan dari tanah. Sementara dalam urusan akal, dalam rangka kesempurnaan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, disampaikan dalam surat At-Tin ahsanut taqwim, sempurna-sempurnanya penciptaan. Dan salah satu yang menjadi sempurna manusia adalah karena akalnya. Dan manusia juga diciptakan dari ruh. Dalam surat Al-Isra ayat 70 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad karramna bani Adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdhila." Dan kami utamakan, kami lebihkan mereka manusia itu ala katsir mimman khalaqna tafdhila, atas semua ciptaan-ciptaan Allah yang lainnya dengan beberapa kelebihan-kelebihan. Nah, karena itu kesempurnaan manusia inilah, karena kesempurnaan manusia inilah maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, sebagai simbol bapaknya manusia. Maka dalam surat Toha Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba." Dan ketika kami katakan kepada para malaikat, "Usjudu li Adama," bersujudlah kepada Adam, fasajadu, maka mereka semuanya bersujud, illa iblis aba, kecuali iblis dia membangkang, tidak mau untuk bersujud. Dan di ayat-ayat yang lain juga banyak disampaikan tentang perintah Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud kepada manusia. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Karena dari itu, maka dari kelebihan-kelebihan inilah Allah menjadikan manusia itu sebagai khalifah. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah
ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku jadikan di muka bumi ini sebagai manusia sebagai khalifah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, karena itu lebih tepat jika kita mengatakan bahwa umat manusia atau makhluk yang disebut sebagai manusia ini sebagai sesempurna-sempurnanya makhluk yang diciptakan oleh Allah. Karena itu, karena manusia diberi satu tugas sebagai khalifah, maka manusia diharapkan harus memiliki 3 kecerdasan minimal. 3 kecerdasan itu adalah kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan emosional. Kecerdasan intelektual ini diwujudkan atau digambarkan oleh Al-Quran surat Al-Alaq. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra', bacalah, artinya bahwa manusia dituntut untuk bisa membaca, mengambil sebanyak-banyaknya ilmu pengetahuan supaya dia memiliki intelektual, kecerdasan intelektual sebagai modal dasar untuk manusia memimpin makhluk-makhluk Allah yang lainnya di bumi ini sehingga menjadi khalifah. Kemudian yang kedua adalah kecerdasan spiritual. Ini digambarkan di dalam surat Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awin qusminhu qalila auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Wahai orang yang berselimut, qumil laila illa qalila, bangunlah pada malam hari illa qalila, walaupun sedikit, walaupun sebentar. Nisfahu awin qusminhu, di pertengahannya atau lebih kurang dari pertengahannya. Auzid alaihi warattilil qur'ana tartila, atau ditambahkanlah ia atau membacalah Al-Qur'an dengan tartil. Artinya Allah menginginkan kita untuk senantiasa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai khalifah kita harus lebih dekat kepada Allah, dan digambarkan di dalam Al-Qur'an tadi supaya kita senantiasa bangun malam hari untuk salat tahajud, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini merupakan kecerdasan spiritual yang diharuskan atau dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat manusia, khususnya umat muslim. Yang ketiga adalah kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional ini dihadirkan dalam surat Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbuka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastaksir wa li rabbika fasbir. Ini ditujukan di dalam ayat yang kelima dan ayat ketujuh. Ya. Warrujza fahjur, dan terhadap perbuatan keji itu hendaknya tinggalkan. Wa li rabbika fasbir, dan kepada Tuhanmu hendaknya kamu sabar. Dari ayat ini jelas bahwa Allah menginginkan kita untuk memiliki kecerdasan emosional yang tinggi dengan cara menjauhi segala larangan Allah tadi, dan kita hendaknya senantiasa melakukan kesabaran, memiliki kesabaran yang besar. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, maka dari itu sesungguhnya mengingat perintah-perintah Allah itu tadi, kita harus menjadi khalifah di muka bumi ini. Maka pada dasarnya puasa atau ibadah puasa ini menjadi momentum, menjadi satu sarana yang sangat penting untuk terwujudnya kita sebagai insan, sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang muttaqin, yang memiliki 3 kecerdasan itu. Jadi Ramadan atau puasa ini menumbuhkan kita menjadi makhluk Allah yang memiliki 3 kecerdasan itu. Di dalam puasa kita tahu ada unsur jasmani, di mana puasa mengajarkan kita untuk berperilaku sehat,
disiplin dalam makan dan minum, bagaimana menjaga kesehatan kita dan lain sebagainya. Dalam unsur rohani atau aspek-aspek rohani mengajarkan kita bahwa puasa senantiasa mengisi atau senantiasa menjadi pengendali dalam diri kita dengan berbagai aktivitas yang kita lakukan di dalamnya. Dalam kecerdasan intelektual di bulan Ramadan ini kita diajarkan untuk senantiasa bertolabul ilmi dengan melakukan kajian, taklim, kultum dan lain sebagainya. Dalam bidang kecerdasan spiritualitas kita diminta untuk sholat, puasa, sedekah dan lain sebagainya. Di bidang emosionalitas kita juga diminta untuk menahan amarah, senantiasa bersedekah, senantiasa melakukan hal-hal yang baik, menjaga diri kita untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sisi lain, puasa juga mengajarkan kita untuk punya obsesi lebih, bukan hanya pada sisi duniawi, tapi juga mengajarkan kita sisi ukhrawinya. Bagaimana kita lebih jauh untuk tidak hanya sekedar menuju pada materi saja yang sifatnya materi, tapi lebih dari itu puasa dan Ramadan mengajarkan kita supaya meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika banyak salah dan khilaf. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Nun wal qalami wa yasturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.